Balik lagi di channel YouTube Tribun Sulsel khusus edisi bintang tamu Katim Heri. Jadi seperti yang saya bicarakan tadi, Katim Heri di challenge kedua ini akan ada Q&A. Jadi pertanyaan-pertanyaan langsung dari netizen yang akan kami sampaikan langsung ke Katim Heri. Nah ini kami udah kami kasih tahu ke netizen kemarin. Kami pasang juga fotonya Katim Heri. Jadi di sini terdapat 4 juta pertanyaan. Nggak ada yang hiperbola. Jadi ada banyak pertanyaan dari netizen. Tapi kita pilih-pilih dulu biar langsung ditanyain dijawab langsung sama Katim Heri. Saya dulu nih. Oke, boleh. Dari EG_yoga. Berapa kali nembak kaki wong sepanjang jadi polisi? Dan terus tipe senjata favorit yang sering dipakai kalau lagi tugas? Kalau nembak sih udah terhitung ya. Semenjak jadi polisi kan pertanyaan semenjak jadi polisi. Karena dulu pernah ke Aceh. Operasi di Aceh itu pernah berapa kali dulu? Operasi ke Aceh terakhir tsunami kan. Desember 2014. Itu waktu masih di Brimob? Ya, waktu masih di Brimob. Terus pernah juga dulu di Brimob, BKO ke Aceh? Enggak, BKO ke Reserse. Oh begitu. Gitu. Sebelum akhirnya sekarang bergabung di Direktorat Reserse Kriminal Umum ini. Itu sudah tidak terhitung ini. Terus tipe senjata kalau senjata kan dulu berganti-ganti. Yang paling disuka paling nyaman itu apa? Nyaman itu sebetulnya revolver. Revolver lebih nyaman itu. Revolver itu yang kecil. Ada yang detektif itu, ada yang kecil yang 2 inci itu. Enak, simple. Ditaruh di kantong aja bisa. Kalau sekarang Kalau sekarang sudah buatan karena berbentuk bukan revolver lagi polisi, pistol. Ya. Jadi ada 2 macam, ada yang pakai CZ buatan Ciko, terus ada yang pakai HS. itu dua-duanya Katim pegang ya. Enggak, satu aja dulu. CZ yang buatan Ciko. Ada yang anggota yang lain, ada yang pakai HS buatan Kroasia. Kalau sekarang udah berbentuk pistol, kebanyakan polisi udah pistol. Dibawa nggak pistolnya? Dibawa pistolnya. Ada udah jangan dikeluarin. Itu udah jadi senjata ampun. Nah ini pertanyaan dari @Afrian Denny. Jadi seberapa greget saat memangkas pungli parkir jalan? Apakah hanya bersifat peringatan? Kapan akan memberantas pengamen liar di BKB dan sekitar Montpera yang membuat pengunjung tidak nyaman? Kalau greget kita tetap greget kepada pungli, kepada tukang parkir yang nggak jelas, yang suka minta lebih dari aturan dari pemerintah daerah. Harus greget kita karena sudah merugikan masyarakat. Masa belanja cuma 5.000 parkir 15.000? Tuh. Rugi mamang deh. Sama bener tim pengamen tuh tim di BKB. Pengamen itu mungkin nanti pada saat ada operasi sikat musi, nanti kita ke BKB di mana tempat-tempat awan. Karena Palembang ini kan kota wisata sebetulnya. Kalau kita dari peraturan perparkirnya aja kita sudah amburadul, carut marut, ya gimana orang mau datang ke Palembang? Orang jadi males ya bang. Orang jadi males. Betul. Soalnya pengamen tuh ya, kalau di BKB ya kita baru duduk. Baru ngobrol dikit, datang. Udah datang. Kadang ada yang pakai tangan. Terus dia pergi, datang lagi. Tim berhenti tim. Sebenarnya kita nggak ngasih, mereka juga nggak maksa ya timnya, tapi nggak berhenti. Iya, jadi kulir dia ya, bukan ya. Atau mungkin di tempat. Atau karena ada yang maksa kali ya, mungkin ya. Ada juga sih. Oh wajahnya culun-culun ya, kayak si kameramen ini. Ya wah kena. Sabar. Iya benar. Culun-culun lagi PDKT sama ceweknya. Kenapa pasti kita tertekan? Nah tuh, jadi terjawab ya. Nanti pasti akan BKB itu ya. Langsung hati-hati. Wah tapi jangan ngomong-ngomong dulu, ntar pada ini kan, pada sudah teromong dulu aja. tapi kan nggak tahu kapan. Lanjut. Oke lanjut. Nih Bang Heri, mana ya tadi ya? Oh ini pertanyaannya agak sedikit nyeleneh ya dari @yourfatherhead. Berapa lama sih manjangin rambut? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ya timnya. 2 tahun. Pakai sampo apa ya? Pakai sampo Let's Boy. Bukan something, ada yang nanya Lifebuoy. Pakai sampo kehidupan laki-laki. Lifebuoy kan, nggak boleh sebut merek coy. 2 tahun. Karena rambut ini sama kayak tanaman. Kalau disiram terus setiap hari, pasti kan tumbuh.
Betul. Nah gitu juga rambut. Jadi kalau rambut ini sehari 2 kali tetap pakai sampo terus. Tapi perawatan juga memang perawatannya memang seperti hanya cukup sampo. Krim bat segala macam. Ikut Itu istri ke kalian salon. istri yang krim bat dulu. Oh, ini romantis ternyata lu. Nah, anda tidak bisa. Kan rambutnya pendek. Apalagi Kak? Apalagi nih ya. Rata-rata anu sih sama kayak rambut kayak gitu sih. Ini senang denger lagu Apun dan siapa tuh Kak? band apa? Kalau band netral ya, maksudnya tuh enggak seluruh band tuh, yang penting mana yang terdengar lagu bagus. Oh itu. Kalau sekarang apa? Berarti tidak ada idola khusus ya? Enggak ada idola khusus. Kalau itu enggak ada hobi. Oh ya, ini ada satu lagi nih Bang Heri dari @pacaklah kau. Ya, bener ini ada bener. Quick ini kayaknya Iya. Ini katanya gini, keresahan masyarakat contohnya begal, perampok dan lain-lain. Nah ini gimana nih kata Heri? Di Palembangnya tuh kayaknya emang lagi rawan-rawannya gitu ya? Lagi lawan, tapi kan itu kan sudah kita petakan, karena nggak bisa juga. Jadi kami di Subdit 3 itu kan sudah ada kering masing-masing. Jadi kering unit 1 kebetulan ini saya nilai di situ. Jadi kan ada unit 5 di situ kan ada keringnya. Jadi tiap kering itu ada wilayah-wilayah polsek yang dipegang. Oh. Jadi enggak harus misalnya kita keringnya kalau unit 1 keringnya di Sukabumi, Kemuning sama IT 1. Tapi kejadian itu seumpama di Kertapati kan enggak bisa gitu karena kan ada keringnya masing-masing di situ. Takutnya kita kan nanti yang punya kering itu kan tersinggung, dilantai gitu. Jadi emang sudah terorganisir. Sudah terpeta-petakan oleh di Subdit 3 itu sudah ada peta-petanya. Ini keringnya ini unit 1, kering unit 2 sampai unit 5. Okay. Termasuk di kewilayahan juga. Di kewilayahan itu unit 1 itu megang Palembang, Banyuasin sama Oganilir. Misalnya kejadian di Prabu Mulai bukan keringnya unit 1. Oh begitu. Kalau kemarin yang Muara ini tuh masuk yang kebetulan yang kasus pembakaran bukan tim yang perkosa anak mahasiswa itu masuk unit 3 keringnya karena masuk Marini. Nah tapi karena Polres sana sudah bergerak diambil oleh Polres, ditangani oleh Polres. Nah kalau yang pembakaran kemarin karena kan 2 TKP ya. TKP awal pembunuhannya di Muara Enim, pembuangan TKP kedua pembakaran dibuangnya di Oganilir. Jadi dua Polres, dua wilayah hukum. Makanya kita datang ke sana, kita bergerak sama-sama. Nah, setelah dari situ berkas kita ambil alih. Polda yang nangani karena dia 2 Polres. Jadi daripada adil mending Polda yang nangani. Nah, kalau yang kemarin yang mahasiswa Raden Paca itu dibunuh, itu masuk wilayah ini. Tim, satu lagi tim. Apakah tidak takut dengan balas dendam dari preman yang sudah diringkus yang kemudian dilepaskan? Enggak lah, kenapa takut? Kalau mati kan di tangan Allah. Allah semuanya. Kita udah berapa kali ke Aceh ditembak-tembaki sama gam, itu biasa aja. Kalau belum waktunya kita mati, kenapa takut? Kalau memang sudah ajal di kamar mandi aja pasti mati. Betul. Ya, tapi kenapa? Yang penting kita setelah dari situ kita nasihati mereka. Karena kan perbuatan itu kan tidak bagus, tidak baik, buat malu keluarga. Karena harapan orang tua, harapan keluarga kita nih bukan melihat anaknya itu dibalik televisi. Ya sukses itu kan banyak bentuk. Betul. Nggak harus kita, nggak musim lagi lah yang namanya maling-maling tidak. Iya benar. Ini satu pertanyaan terakhir biar nggak stres ya. Dari ini dari kayaknya akun jualan begitu dah. Iya, catering Flora Utama nih bisa pesen kali ya. Nih bang, katanya rumor yang beredar Katim Heri gantiin Anggun jadi duta shampoo. Ini benar. Ini benar. Ya emang netizen ada-ada aja ya pertanyaannya. Cuma gitu ya, enggak Katim Heri tuh emang penampilannya seperti ini supaya memang jadi ciri khas polisi yang emang berdekatan dengan masyarakat. Iya, gara-gara Katim Heri ini juga masyarakat kan aware sama polisi. Hmm. Bang, tapi pengen tahu ya, sebenarnya kalau penjahat itu dia modus utamanya emang niatnya jahat atau wah ada kesempatan jadi jahat gitu? Sebetulnya harus dari kesempatan ya. Ada kesempatan akhirnya timbul ini. Banyak yang kayak gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang ini kan banyak yang muda-muda. Itulah karena pengaruh narkoba. Oh iya. Pengaruh narkoba Itu yang paling besar pengaruhnya ya bang ya?
Jadi kebanyakan itu dari narkoba, akhirnya mereka kan berbuat begini. Kejahatan itu itulah tadi kesempatan. Ada nganggur rapi, ya ada kesempatan di situ. Tapi padanya dia nggak ada niat, tapi ada kesempatan di situ timbul niat. Betul. Jadi pokoknya tetap Jauhi ya, lah. ya. Yang jelas jauhi narkoba untuk keluarga kita jaga. Apalagi yang generasi muda sekarang Generasi juga. muda milenial sekarang nih, Betul. ya udahlah jauhi lah narkoba itu enggak nih. Gak bagus, itu urat-urat saraf otak itu putus. Selain kesehatan merugikan banyak orang juga. Betul nggak Kak Wira? Iya. Kejahatannya sering diawali dengan narkoba itu. Betul. Rata-rata seperti itu ya. Kebanyakan yang kita ungkap kejahatan itu kebanyakan dari Bakar kemarin ya tim ya, yang membakar. Karena dia dengan narkoba dulu atau minum dulu, timbulnya dia kan berani nggak dengan orang lain. Makanya. Nah, mungkin Bang Heri bisa kasih tips masyarakat Kota Palembang untuk menghindari kejahatan kayak begal mungkin, atau rumah yang dirampok, atau pembunuhan sanslah segala macam seperti itu. Jadi kalau untuk tip itu sebetulnya itu tergantung kita jadi polisi diri kita dulu sendiri. Ya, pertama kalau kita menghindari dari begal itu kalau bisa usahakan pulang jangan terlalu malam. Diusahakan juga jalan di tempat yang ramai, yang banyak lampu penerangan, jangan tempat. Karena kita ini kadang berpikirnya, oh kita mau cepet lewat mentas, jalan pintas. Nah itu lahir di situ. Kalau usahakan di tempat yang walaupun jauh, kita usahakan di tempat yang ramai. Kalaupun memang kita sudah terlalu malam, usahakan lah ya nginep dulu di mana, tempat keluarga atau teman yang bisa ini. Sudah itu usahakan kalau untuk kendaraan bermotor tuh pasang kunci ganda. Terus kita jangan berperhiasan yang mencolok, membuat niat seseorang untuk perempuan itu. Tapi kalau untuk rumah, usahakan kita kunci. Kalau kita jauh keluar kota, misalnya ya rumah kita dalam posisi kunci, terus kompor dimatikan, ada yang hidup AC. Kalau barang-barang berharga, kalau bisa tuh masukkan di yang khusus ya, atau titipkan dulu kepada kamu kita kawin. Mungkin juga kalau buat cewek-cewek juga ini emangnya kalian pakai tas di motor jangan sengaja banget diusahakan gitu jangan di ya. belakang. Kalau bisa di bawah cuk itu ada tempat, taruh di situ. Betul. Terus kebiasaan kadang cewek ini kan kalau di motor kan main handphone. Nah itulah itu jadi Satu suka di juga mengubah. kayak di olahraga ini. Dia ingat sampai Iya, ngomong. bener. Yang disangkutin Udah kayak ojek ya, udah kayak tukang ojek kan. Jadi kadang-kadang gitu kan Bang ya, mungkin perempuan suka abai juga kan gitu. Mungkin kadang-kadang Tapi yang laki-laki laki-laki juga sih. ya, yang laki-laki juga suka kayak gitu kan. Sama aja. Jadi pokoknya tetap hati-hati dimanapun kalian berada. Tadi juga ada tips dan pesan dari Katim Heri langsung. Ya jadi apa? Sebelumnya ada tadi pertanyaan lupa nih dia. Apa itu? Soal aparel. Ini kan apa? Ada aparel sekarangnya ya, apa? Baju ya tim ya, sama apa? Sama topi kayak gitu. Itu memang apa? Banyak gak tim yang sekarang mesen tim sekarang? Kalau baju sama topi kemarin itu ada kayak teman itu yang punya produk digital house itu namanya. Dia kemarin memproduksi tapi makin begitu. Banyak peminatnya tim sampai sekarang. Banyak lah sekarang ini kalau saya perhatiin itu banyak anak-anak kecil kadang salah mereka, salah baca sikil kata anak. Banyak kan sekarang ini enggak anak-anak muda, kadang anak-anak kecil sampai orang tua pun. Iya tim, tapi kan itu nanti takutnya kan ini kan makin besar ya tim ya. Akhirnya banyak yang palsu tim. Atau itu kalau beli aslinya gimana tim belinya? Kalau beli aslinya mungkin bisa sama wartawan ya. Wartawan di Polda bisa. Bisa. Pantes COD-nya di depan Polda. Banyak wartawan yang ngambil barang tuh wartawan Kan takut gitu. COD-nya di depan Polda. Tapi bener loh, Bang Heri ini selain dia memang menjaga keamanan masyarakat, dia tuh ngebantu masyarakat juga kan, wartawan-wartawan juga jualan jadinya gitu. Tapi kalau yakin lah, nanti kalau udah makin lama besar, alhasil trademarknya si Katim udah bener dipalsukan orang kan. Makanya temen itu buat paten. Sudah dibuat patennya? Ya harus dong, harus dong ya. Bagus tuh hak paten memang. Jadi kamu nggak bisa sembarangan. Bukan kaleng-kaleng. Kita kan harus kan bantu. Semua ada temen mau buka usaha, seumpama dia mau buka rumah makan kepengen kita, bukan mau ngomong Endorse itu kita nggak minta. Udah minta itu. Kita datang ke situ, dia minta tolong kita.
Oh begitu. Saya kira endorse bukan Tim Harry. Nah, Ya, emang kalau Sama yang soalnya sama selebgram si Amir meletek dewe itu sering muncul ya. Amir meletek lucu tuh. Itu ya pengen Kak katanya ini gini-gini. Oh ya dah. Agak sana. Oh, jadi kata Ya namanya temen lah gitu kalau udah temen. Oh, jadi nggak komersil aman Enggak gitu lah. ya Tim ya. Rezeki kan nggak ketebak. Betul, betul. Oh, itu ingat kamu baru artis YouTube satu lawak. Itu juga belum jadi artis. Oh jadi jargonnya tuh ingat satu hari satu teman. Satu hari satu teman dan senyum buat orang tersenyum itu ibadah. Wes, Itu kan mantap. sering tulis tuh. Apa? Jargon di baju ya sering ya. Ayo mulai ya. Ada ya di situ? Ada. Kamu beli lah nanti lucu kalau kamu pakai baju itu. Iyalah, nanti aku beli ah. Oke, jadi itu dia kan udah kita kasih 2 challenge Iya. dan udah jawab pertanyaan juga netizen ya. Mungkin kita minta maaf kalau misalnya beberapa pertanyaan yang tadi tidak tersampaikan semua. Karena 4 juta ya nggak mungkin lah Iya, kita bacakan. dari 4 juta pertanyaan, ya kita cuma bisa pilih 5. Ya, Katim Harry juga ada kerjaan gitu, Iya, nggak apa-apa ya. penjahat, menangkap bandit. Terlalu lama di sini kita Iya. yang tangkap nanti. Ya, orang ya. Oke, jadi tadi juga sudah ada tips dan pesan dari Katim Harry. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat para penonton setia channel Tribun Sumsel. Mungkin Katim Harry nanti bisa lagi main-main sama kita ke sini, Insyaallah, amin. Katim Harry. Kita Mudah-mudahan. doakan juga semoga sukses. Amin. Kejahatan di Kota Palembang berkurang. Amin. Ya, jadi orang-orang pada sadar gitu. Udahlah, jadi anak-anak baik-baik aja lah. Baik-baik aja. Ya, Bang Heri ya. Kalau bisa kayak Bang Heri dong, kan manjangin rambut. Kalian manjangin rezeki lah ya. Bedeng lah. Iya, manjangin bede gitu. Ya udahlah kalau gitu kita tutup video kita sampai di sini. Sambung. Apa? Iya. Tapi sebelum itu jangan lupa terus saksikan video-video selanjutnya di channel YouTube Tribun Sumsel. Informasi-informasi terupdate juga sudah pasti kami update ya di channel kami. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng notifikasi untuk di like, di share dan komen. Oke, kalau gitu kita pamit. Bagaimana, Bang Heri? Salam pecah sikil. Salam pecah sikil. Bye.